Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar ketentuan tentang ambang batas parlemen 4% di Undang-Undang Pemilu diubah. Ketentuan ambang batas parlemen yang baru akan mulai berlaku di Pemilu 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar ketentuan tentang ambang batas parlemen 4% di UU Pemilu diubah. MK menilai ketentuan ambang batas 4% telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat. MK menyerahkan perubahan besaran angka ambang batas parlemen pada lembaga pembentuk undang-undang. Perubahan ambang batas parlemen harus selesai sebelum penyelenggaraan pemilu 2029. Ketentuan ambang batas parlemen 4% tetap berlaku di pemilu 2024. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Perludem sebagai pemohon dalam gugatan ambang batas parlemen di MK menegaskan tidak meminta ambang batas parlemen ditiadakan atau dihapus. Perludem mengklaim ambang batas parlemen masih diperlukan demi menjaga proporsionalitas sistem pemilu dan menghindari jumlah suara pemilih terbuang lebih banyak. Perludem mengapresiasi putusan MK yang meminta pembuat undang-undang menyusun angka ambang batas parlemen yang rasional. Makanya yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk menghilangkan parliamentary threshold-nya, karena keberadaan parliamentary threshold itu pertama dia hal yang lumrah dalam sistem pemilu proporsional dan memang dia sebetulnya memang menjadi instrumen gitu ya untuk menyederhanakan partai, tapi ternyata tidak maksimal. Makanya kita minta sama MK bukan menghilangkan ambang batasnya, tapi dalam menentukan ambang batas itu harus berangkat dari penghitungan yang rasional tadi. Partai Solidaritas Indonesia menyambut gembira putusan MK terkait revisi ambang batas parlemen di Undang-Undang Pemilu. Politisi PSI Ade Armando menyebut angka ideal ambang batas parlemen 2,5%. Kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat, ya contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan, dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar. Ya jadi kita menganggap ya taruhlah mau 2,5 atau bahkan lebih rendah dari itu juga sebenarnya adalah sesuatu yang sangat layak ya. Karena memang ya namanya juga demokrasi ya, kita harus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pertarungan seperti pileg ya, pemilihan anggota legislatif. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Mahfud MD menilai pemberlakuan putusan MK soal ambang batas parlemen mulai pemilu 2029 sudah tepat. Menurut Mahfud, putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres seharusnya putusan MK itu juga berlaku mulai pemilu 2029 mendatang. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Ketentuan ambang batas parlemen telah beberapa kali digugat di Mahkamah Konstitusi.
Sejak pemilu 2009, sedikitnya ada 6 gugatan ambang batas parlemen ditangani MK. Tim Liputan, Kompas TV.